Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyiarkan suara gembala, yaitu renungan di pagi ini. Mari kita sambut dengan doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan yang maha baik, karena kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat di pagi ini. Itu sebabnya kami membuka hati pikiran kami untuk mendengar akan firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami dan kami siap menerima bahkan melakukan apa yang Kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu komitmen seorang pelayan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, komitmen bagaimana yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan, yaitu orang yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Yang pertama, harus mempunyai komitmen tetap sederhana, tetapi semangatnya berkobar-kobar. Nah, saudara, sebelum kita dipanggil Tuhan untuk melayani, maka kita ini harus menyadari siapakah kita ini. Nah, penampilan yang sederhana ini betul-betul menjadi daya tarik tersendiri bagi Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, maka kita ini harus benar-benar hidup di dalam kesederhanaan. Lihatlah Yohanes Pembaptis. Dikatakan ia berpakaian bulu dan berikat pinggangkan kulit binatang. Sangat sederhana sekali, saudara-saudara. Demikian juga ketika Elia dipanggil oleh Tuhan. Elia ini seorang tokoh yang sangat istimewa, tetapi ia seorang yang sangat rendah hati. Gaya hidupnya sangat-sangat sederhana sekali. Yakobus pasal 2 ayat 5 berkata, Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, komitmen apa lagi yang harus kita miliki sebagai seorang pelayan Tuhan? Kita harus memiliki iman yang teguh dan semangat yang berkobar-kobar. Kita tentu mendengar nama Elia. Elia berarti Allahku adalah Yahweh. Ini menggambarkan keyakinan kokoh bahwa Elia melayani Tuhan Allah yang hebat. Karena itu ia memiliki keyakinan yang sangat mantap dan semangat yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan Elia akan Allah yang hidup menjadikan ia melayani dengan semangat, dengan iman, dengan keberanian, dengan kesetiaan kepada Allah. Dan kita pun harus seperti Elia, saudara-saudara, memiliki iman yang teguh, namun semangat yang berkobar-kobar. Yang ketiga, harus memiliki komitmen, tidak mau kompromi dengan dosa. Saudara, seorang raja Israel namanya Ahab. Ahab ini mengambil seorang istri bernama Isabel, yaitu putri Raja Tirus menjadi istrinya. Isabel membujuk suaminya itu untuk meneruskan penyembahan berhala seperti yang dilakukannya di Tirus. Karena itu Ahab beribadah kepada dewa Baal dan bahkan sujud menyembah kepadanya. Itulah sebabnya pada masa pemerintahan dari Ahab, kehidupan keagamaan Israel mencapai derajat yang paling rendah. Dalam situasi inilah, saudara,
Elia tampil dan menentang ajaran Isabel dengan sangat berani dan dengan sangat tegas. Nah, saudaraku, dan kita pun harus seperti Elia, tidak kompromi terhadap dosa, dengan tegas menolaknya, dengan tegas menyerang dan kemudian membuangnya itu dari kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, komitmen yang selanjutnya apa yang saudara harus miliki? Yaitu di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dikatakan begini. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Lalu kemudian 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya memungkiri kekuatannya. Nah, saudara, kita harus menjauhkan diri dari ibadah seperti itu, bahkan menentangnya. Dalam pelayanan kita tidak boleh hanya sekedar hanya memuaskan keinginan telinga pendengar. Kita harus berani menempelak dosa supaya ibadah yang murni akan diperkenankan oleh Tuhan. Apa komitmen dan yang sudah kita lakukan itu mendatangkan berkat? Oh, tentu saudara. Komitmen ada upahnya. Hidup sederhana berpadan dengan apa yang ada, saudara-saudara, itu benar-benar memperkenankan nama Tuhan. Elia mengalami pemeliharaan Tuhan dengan luar biasa. Tuhan berpihak kepada Elia. Bahkan Elia bisa naik ke surga. Itulah upahnya. Kita pun akan mendapatkan upah yang sama. Di mana Tuhan betul-betul memelihara kita. Walaupun dalam suasana yang kering ataupun suasana yang sulit, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan selalu berpihak kepada kita. Artinya musuh-musuh kita akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dan kita pasti akan naik ke surga karena Tuhan pergi menyediakan tempat bagi kita. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Jadilah pelayan Tuhan yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan melayani akan Tuhan dengan penuh semangat. Dan betul-betul mempunyai jiwa yang kuat untuk benar-benar berkobar-kobar di dalam pelayanan. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Khususnya yang terlibat di dalam pelayanan. Ajar kami merendahkan diri, hidup di dalam kesederhanaan, menolak dosa supaya kami diberikan kekuatan sepenuhnya oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.